Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Ditulis oleh Aisyah. Sayup-sayup, ku dengar lirih suara orang yang sedang berbincang. Aku bangun dengan badan yang masih basah kuyup oleh keringat. Ku dapati diriku sudah berada di kamar yang tidak asing. Itu adalah rumah Simbo. Pade Awing bersama Simbo memasuki kamar bergantian. Berbagai pertanyaan mereka ajukan padaku, padahal nyawaku belum sepenuhnya pulih. Badan terasa amat pegal dan lemas. Di atas lemari tua milik Simbo terdapat foto yang dibungkus dengan plastik bening. Dalam foto tersebut, Simbo dikelilingi 3 gadis cantik. 2 diantaranya terlihat tak asing olehku. Tak kuhiraukan pertanyaan Pade Awing saat itu. Tangan kananku menunjuk pada foto di atas lemari tua itu. Simbo bergegas mengambil foto itu, lalu mengarahkannya padaku. "Ini siapa, Mbok?" tanyaku bergumam, sambil memandangi foto di tanganku saat itu. Simbo dan Pak D saling melempar pandangan sesaat. Kemudian Simbo menjawab, "Itu yang punya kebun kopi, Nduk," jawabnya pelan sambil mengelus kepalaku pelan. "Namanya yang ini siapa, Mbok?" tanyaku penasaran, karena gadis tersebut yang menunjukkan jalan padaku saat itu. "Yang ini namanya Sepia Malik Ramlan, yang punya tanah, Nak. Kalau yang ini namanya Erza." Jantung berdebar kencang, mengingat apa yang kualami tadi sebelum ia memasuki rumah. Untuk terakhir kalinya, ia berkata padaku, "Kedepannya akan terasa berat. Satu persatu keluargamu akan meninggal karena sumpah yang sudah diucapkan tentang sumpah paten obor yang sudah diucapkan." Sementara itu, Simbo dan Pade Awing sengaja menutupi kematian Mbak Vika saat itu. Entah apa maksud mereka menutupi kematian Mbak Vika dariku. Tetapi, aku sadar jika raut wajah mereka menampakkan mimik wajah yang gelisah. Setelah Pade Awing pamit undur diri dengan alasan ada keperluan mendesak, Simbo bolak-balik keluar masuk rumah. "Ada apa, Tombok?" tanyaku khawatir, karena saat itu Simbo terlihat gelisah. Meski Simbo mencoba untuk tetap tenang. "Tidak ada apa-apa, Nduk." Nada suara Simbo nampak berat saat menjawab. Simbo masih berusaha menutupi kebenaran saat itu. Di satu sisi aku sudah tidak tahan dengan kondisi yang sedang terjadi saat itu. Saat yang kutunggu-tunggu datang. Ketika Simbo melaksanakan sholat duhur, pelan-pelan aku mulai turun dari ranjang agar Simbo tidak mendengar suara langkah kakiku saat itu. Pikiranku terfokus untuk menemukan jawaban dari semua masalah yang terjadi ketika aku baru sampai di desa ini. Beberapa saat kemudian, Raya datang menjemput di pos ronda. Setelah aku menelponnya terlebih dahulu. "Ono opo? Kok koyok penting eram?" tanya Raya sambil memasang wajah penasaran. "Kamu sadar nggak semua yang terjadi pada keluarga Padikus yang berdepatan dengan kepulanganku 5 hari yang lalu, kan?" jawabku sambil menghempaskan punggung pada tiang bangunan pos ronda. Raya menatapku penuh selidik. Ia menoleh kanan kiri pada jalan desa. "Jangan di sini. Ayo, kita cari tempat lain saja," jawab Raya dengan menaiki jok motornya. Kami berdua menuju salah satu tempat yang pernah kami kunjungi sebelumnya. Dalam perjalanan, Raya menyuruhku untuk menghubungi Lena yang saat itu sedang membantu ayahnya mencari rumput untuk pakan ternak. Kami bertiga memasuki bangunan rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu berbeda karena bentuknya bukan persegi,
melainkan bulat. Ada dua bangunan yang sama persis, dengan jendela yang sama-sama memakai penghalang besi teralis besar. Raya lebih dahulu memasuki bangunan rumah di sebelah kanan, diikuti oleh Lena, dan aku paling belakang. Di dalam rumah hanya ada 3 ruangan, 2 ruangan bekas kamar, dan 1 ruangan terletak di belakang yang digunakan sebagai dapur. Setelah itu, kami mulai berjongkok membentuk lingkaran di ruang tengah rumah tersebut. Nyaris tidak ditemukan benda selain coretan nama-nama seseorang yang lebih dahulu memasuki rumah sebelum diriku. "Piye, sudah siap?" tanya Raya sambil memandang ke arahku, diikuti Lena yang berada di samping kami berdua. Kuanggukan kepala pelan, tanda sudah siap mendengar kejadian yang sebenarnya dari cerita Raya dan Lena saat itu. Meski itu hanya cerita menurut sudut pandang mereka berdua. Aku sangat menantikan jawaban atas apa yang menimpa keluarga Pak Dekus dan diriku. "Ri, Pak Demu, Kus, dulunya pernah berujar dengan sumpah memutuskan tali persaudaraan dengan bapak kamu, Ri," kata Raya memulai percakapan. "Nah, sumpahnya itu pada barang yang wingit, apalagi sampai membawa nyawa satu keluarganya. Mungkin saking sakit hatinya sampai mengucapkan sumpah seperti itu," tambah Lena, sambil menuangkan kopi yang ia bawa bekas kiriman bapaknya saat mencari rumput. "Lalu, apa yang membuat Pak Dekus membuat sumpah seperti itu?" tanyaku penasaran. Ibumu dulu disukai oleh Pak D, tetapi karena jalan hidupnya yang aneh, ditambah lagi ibumu tidak menyukai Pak Demu sebelumnya, makanya lebih memilih ayah kamu yang dulunya udah bekerja di kebun kopi, jawab Lena kemudian menyeruput kopi. Setelah itu ia tuang pada gelas plastik bekas minuman. "Terus kenapa bisa sampai sejauh ini akibatnya?" tanyaku kembali. "Jujur saja, semua ini sangat aneh bagiku." Lena dan Raya saling pandang saat itu. Mereka berdua nampak ragu untuk mengucapkan jawaban. Intinya ya, Ri, sumpah yang sudah diucapkan tidak dapat dicabut kembali. Setiap hari Pak D kamu menangisi bapakmu, menangisi dosa-dosanya, jawab Raya setelah Lena mengangguk. "Kenapa bisa Mbak Murti menjadi setan dengan bergentayangan sebagai setan pengantin?" desaku ingin tahu lebih lanjut. Kembali, Raya dan Lena kubuat diam sejenak karena pertanyaanku. Sebelum menjawab pertanyaan, mereka nampak mengawasi sekitar tempat kami berkumpul. "Murti itu ndak punya tata krama. Aku ndak bisa jawab. Yang tahu hanya Mas Maman," jawab Raya, kemudian mengelus pelan tengkuknya. "Satu lagi, bagaimana keadaan Mbak Vika sekarang?" tanyaku serius untuk terakhir kalinya. "Loh, kamu ndak tahu?" kata Lena balik bertanya. "Kalau aku tahu kenapa tanya pada kalian? Yang aku ingat malam itu, Pak Dekus membawa Mbak Vika memasuki kamar, kemudian menidurkannya di sebelahku dengan posisi sejajar," jawabku sambil menatap mata kedua temanku saat itu. "Yang bener, Ri, kamu ndak tahu?" tanya Raya meyakinkan. Setelah aku jawab jika memang benar setelah itu aku tidak tahu apa yang terjadi, mereka berdua nampak terkejut. Kemudian Raya berkata, "Setauku, keluargamu sudah melakukan ritual gotong mayit." "Yang diambil Vika," tambah Lena, membuat rasa penasaranku semakin besar. "Maksudnya Vika sudah meninggal menyusul Murti," jawab Lena membuang muka. Jantungku seolah berhenti berdetak saat ku tahu jika setelah ritual aneh yang ditujukan untukku dan Mbak Vika ternyata adalah ritual untuk memastikan siapa di antara dua manusia yang akan diambil oleh bangsa jin dengan mengorbankan nyawanya. Prar! Tiba-tiba dari rumah sebelah terdengar bunyi suara kaca pecah. Kami bertiga bergegas menuju ke rumah tempat sumber suara tersebut untuk memastikan apa yang terjadi. Namun saat kami bertiga sampai di rumah bekas peninggalan Belanda itu, tidak kami temukan apapun. Semua nampak seperti semula saat kami baru saja datang.
karena di kedua rumah itu sama sekali tidak ditemukan adanya kaca. Hanya bangunan kokoh berbentuk bulat berwarna tembok putih tulang dengan teralis besi yang sudah berkarat. "Ayo, pulang aja," kata Raya saat itu. "Tunggu," kataku menghentikan langkah Raya dan Lena yang hendak menuju motor di depan bangunan. "Aku ingin tahu lebih dalam lagi tentang semua yang terjadi," lanjutku setelah mereka memandang bersamaan kepadaku. "Nanti malam jam 11 aku tunggu di pos ronda. Aku antar kamu ke rumah Pak Demu, biar kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Lena sambil menarik tanganku. "Lah tapi resikonya besar, Ri. Kamu sanggup menanggung nantinya?" sahut Raya saat itu. "Apapun, yang penting aku bisa tahu yang sebenarnya," jawabku serius pada Raya saat itu. Singkat cerita, malam pun tiba, tepat pukul 11 malam. Setelah sengaja menahan rasa kantuk sampai karena malam semakin larut, langkah kakiku mulai mengendap keluar kamar, kemudian menuju ruang depan. Di luar, tepatnya di seberang jalan depan rumah, Lena dan Raya sedang memainkan cahaya senternya, membuat tanda agar aku segera keluar. Di balik tembok ruang depan, aku menyembunyikan diri saat Simbo mulai melangkah menuju keluar rumah melalui pintu dapur untuk mengambil wudhu. Dengan berbekal senter dari gawai dan jaket tebal yang kubawa dari rumah, perlahan kubuka jendela ruang depan untuk ku keluar. Karena jika keluar melalui pintu rumah, Simbo akan mengetahui dengan adanya bunyi yang keluar dari gesekan pintu dan lantai rumah. Setelah berhasil keluar rumah, aku sengaja memilih lewat samping agar bayanganku tidak terpantul ke dalam rumah akibat cahaya lampu penerangan jalan yang terletak di depan halaman jalan masuk rumah. "Ayo," kataku, setelah kami bertiga berkumpul sambil berjongkok di balik pagar tanaman ribang. Raya mencegah langkahku dengan menahan lengan kiri. "Jangan lewat jalan biasanya, memutar saja, biar tidak ketahuan penduduk," kata Raya. Kemudian ia menyuruh aku dan Lena untuk mengikutinya dari belakang. Jalan yang kami lalui agak sulit. Di samping jalannya hanya muat untuk perorangan saja, kami juga diharuskan untuk menyibak rumput tebon yang tumbuh subur di sisi jalan. Beruntungnya, sinar bulan malam itu menyinari perjalanan kami, sehingga membuat baterai senter kami sedikit bertahan lama. Di kejauhan nampak lampu-lampu, penerangan desa berpijar dengan terang. Benar saja kata Raya, banyak orang yang sedang beronda malam itu. Ya, dugaan Lena benar. Malam itu, rumah Pak Dikus nampak singgup alias seram. Cahaya lampunya juga padam, menyisakan lampu ruang tengah yang terlihat dengan warna sinar kekuningan. Kami mulai berjalan mengendap-endap ke arah pagar tembok halaman rumah Pak Dikus, nyaris tanpa penghuni. Padahal rumah tersebut masih terbilang baru ditinggal oleh 2 penghuninya. Ketika kami bertiga hendak melangkah lebih dekat, tangan Lena menahan jaketku dan Raya secara bersamaan. Dan setelah kami berbalik menatap Lena yang saat itu berada paling belakang, Lena memberi isyarat dengan memainkan kedua matanya ke suatu arah di ujung belakang rumah Pak Dikus. "Apa?" tanya Raya heran dan merasa risih karena Lena memegang kerah jaketnya. Murti ada di belakang rumah Lekus," kata Lena dengan badan sedikit gemetaran. Setelah mendengar jawaban Lena, kami berdua mengarahkan pandangan ke bagian belakang rumah Pak Dikus, tepatnya di belakang luar tembok dapur. Hening, tidak ada apapun di sana. Hanya beberapa pohon pisang yang daunnya bergoyang-goyang karena diterpa angin pelan. "Jancu, kamu kalau bercanda jangan kelewatan," sungut Raya sambil menepis tangan Lena dari jaketnya. Namun tidak lama kemudian terdengar nyanyian seperti waktu itu. Suara nyanyian di tengah kesunyian malam yang membuat bulu kuduk kami bertiga berdiri secara bersamaan karena mendengar suara nyanyian. Kami bertiga kenal betul siapa pemilik suara yang sedang mendendangkan tembang Jawa tersebut. Suara Murti yang terdengar pilu, hingga membuat kami bertiga seakan larut dalam kesedihan yang ia rasakan.
Sialan, baru juga dibicarakan, sudah muncul beneran. Umpat Raya sambil berjongkok menghadap ke arah salah satu kamar paling ujung depan. Di sana, di dalam kamar, dengan jelas mata sehat kami bertiga melihat bayangan seorang perempuan yang mengenakan baju mantan Jawa dengan warna hitam bercorak emas yang melingkar dari kerah sampai ujung bawah. Sosok Murti yang menampakkan wujudnya dengan memakai baju kemanten Jawa nampak sedang bersolek di depan kaca rias di kamarnya. Yang lebih membuat jantung dan badan kami gemetaran tak karuan adalah saat Murti berjalan pelan ke arah jendela kamarnya. Kemudian ia membuka jendela dan menatap rembulan yang bersinar terang di langit malam. Sambil menyanyikan tembang Jawa yang mengisyaratkan rasa rindunya pada sang kekasih. Dari luar pagar kami masih terus memperhatikannya, dan pundakku terasa sakit oleh cengkraman tangan Lena saat itu. Dengan badan gemetaran, Lena mencengkeram bahu sisi kananku dengan badannya, dan aku mulai tersadar jika di belakangnya sudah berdiri sosok Murti dengan posisi kepalanya teleng-teleng ke arah samping, menatap kami bertiga dengan kedua matanya yang berwarna pudar. Nafasku mulai tersengal saat itu juga. Hanya aku dan Lena yang mengetahui jika Murti sudah berpindah ke belakang kami dalam sekejap. Padahal tadi kami masih memperhatikan dirinya yang melantunkan tembang Jawa dari dalam kamar sambil memandang rembulan. Badan mulai terasa berat untuk bergerak dari tempat saat itu. Sedangkan Raya masih penasaran pada sosok hantu pengantin Murti yang tiba-tiba menghilang dari pandangan. Raya masih memperhatikan sekeliling rumah Pak Dekus yang berada di depan kami. Sedangkan aku dan Lena yang lebih dahulu mengetahui Murti di belakang kami, merasakan badan mulai lemas. Sendi-sendi di seluruh badan terasa tanpa daya untuk menahan bobot badan. Bau amis darah bercampur bunga melati tercium di sekeliling kami saat itu. Untuk pertama kalinya, kulihat Murti mulai menari pelan bak seorang sinden. Lakukan tubuh saat Murti mulai menari sangat luas, dengan sorot mata berwarna pudar yang kami rasakan sangat mengancam. "Loh, kok sudah di belakang?" ucap Raya setelah ia sadar jika Murti sudah menari gemulai di belakang kami saat itu dan suara teriakan Raya yang terlebih dahulu berlari membuat aku dan Lena ikut berlari di belakangnya. Entah kemana lari kami di malam buta itu. Saat sadar kami bertiga sudah berada di tengah-tengah pemakaman dengan banyaknya pohon Kamboja yang tumbuh di dalam pemakaman. "Ini di kuburan?" tanya Raya ragu. Ketika kami sadar sudah berada di tengah-tengah makam. "Iya, ndak tahu. Orang kita mengikuti kamu kok," jawab Lena menjibir. Kami bertiga saling berdekatan karena rasa takut saat sadar sudah berada di tengah makam. Tanah yang kami injak saat itu ambruk ke bawah. Kami sama-sama sadar jika sudah terjatuh ke dalam salah satu lubang kuburan. Astagfirullah. Dengan segera kunyalakan senter milik Lena yang sejak tadi kupegang. Lena dan Raya langsung memeluk tubuh bagian belakangku. Mereka berjingkrak karena rasa ketakutan yang teramat sangat. Saat cahaya senter kunyalakan dalam lubang berkedalaman 2 meter tersebut, lalu kuarahkan ke arah bawah, kaki terasa lemas. Entah apa yang harus kami perbuat saat itu. Sosok tubuh tertutup oleh kain kafan lusuh, tergolek kaku dengan seluruh bagian wajahnya dipenuhi belatung hijau. Teriakan kami bertiga meminta pertolongan, seolah lenyap ditelan kesunyian. Tidak ada seorang pun yang datang menolong kami yang berada di lubang kubur saat itu. Dalam keputusasaan itu, Raya dan Lena mengangkat pinggulku untuk naik terlebih dahulu. Setelah berhasil naik, kuulurkan tangan ke arah lubang untuk membantu kedua temanku keluar dari dalam lubang tersebut. Kami bertiga silih berganti memuntahkan isi dalam perut masing-masing. Bau bangkai yang tercium di hidung membuat isi dalam perut kami bertiga terdolong keluar. Malam itu adalah malam paling gila yang pernah kualami. Malam kian sunyi,
dan terasa mencekam. Kami bertiga berlari kecil menuju rumah Simbo. Jam digital yang melingkar di tangan kananku sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Semakin jauh kami berlari, suara tangisan yang terdengar di kejauhan masih terdengar jelas. Suara tangisan itu seakan mengikuti kemanapun langkah kaki pergi. Keluar dari area pemakaman terdapat jalan lurus seukuran satu mobil. Kemudian terdapat pertigaan jalan desa yang kira-kira berjarak 50 meter dari area kuburan desa. Sebuah pemandangan yang membuat nyali kami bertiga semakin menciut, serta hilangnya sisa tenaga kami secara bersamaan saat Raya yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Sebelum berbelok ke kiri pada pertigaan jalan desa, suara lonceng yang terdengar jelas di kejauhan dengan ritme yang pelan beraturan membuat darah dalam diriku berdesir naik sampai ke ubun-ubun. Juga bersamaan dengan berdirinya semua bulu halus di seluruh tubuh. Kami terdiam dengan mata yang sama-sama mengarah pada ujung jalan sebelah kiri, jalan yang akan kami lewati. Karena hanya jalan tersebut satu-satunya jalan utama menuju ke arah desa. Cahaya kuning redup dari lentera nampak melayang pelan ke arah kami. Malam yang sunyi dengan suasana penuh keheningan itu semakin terasa mencekam dengan terlihatnya cahaya kuning dari lentera. Semakin lama, cahaya lentera tersebut semakin mendekat ke arah kami. Detak jantung yang sudah tak beraturan, serta tarikan nafas yang terasa berat. Entah kejadian apa lagi yang akan kami lihat malam itu. Saat suara lonceng semakin jelas terdengar, juga terdengar suara banyak pasang kaki yang berjalan pelan beriringan ke arah kami. Suasana malam itu sangat gelap. Rembulan di langit malam sudah tertutup oleh awan hitam. Entah sejak kapan, saat cahaya lentera itu semakin terlihat dengan jelas, kami melihat banyak bayangan hitam yang berjalan di belakang lentera tersebut. Dek! Sekilas, sebelum Raya memaki Lena karena mengarahkan cahaya senternya pada orang yang memegang lentera di tangan kanannya, mataku melihat jelas wajah seorang lelaki berkulit pucat dingin, dengan pandangan kosong berjalan pelan paling depan sambil memegangi lentera. "Goblok, kamu pingin mati?" maki Raya sambil memukul tangan kanan Lena yang memegang senter. Sadar dengan apa yang sedang terjadi saat itu, Lena segera mematikan cahaya senternya. Suara lonceng yang mengiringi langkah satu rombongan itu masih terdengar sangat jelas. Raya menggenggam tanganku erat. Kami bertiga sama-sama merasakan ketakutan dalam diri masing-masing. Semakin ku coba untuk tetap tenang, gemetar di badan semakin kencang, tanpa bisa kucegah. Rombongan dengan banyaknya orang yang berjalan beriringan itu kemudian melewati kami bertiga. Saat itu, baru ku ketahui jika rombongan tersebut merupakan rombongan arak-arakan manten. Tidak bisa kuungkapkan bagaimana ketakutan dalam diriku saat itu. Saat kulihat wajah yang sangat familiar berjalan pelan dengan baju pengantin Jawa di belakang orang yang memegang lentera tersebut adalah Mbak Murti. Iring-iringan rombongan pengantar pengantin itu terdiri dari 4 baris. Mirip seperti anak-anak sekolah yang melaksanakan lomba baris berbaris saat Agustus. Di kanan kiri, orang yang membawa lentera itu terdapat 2 orang yang usianya jauh lebih muda. Mereka berdua sama-sama memegang kembang mayang. Kemudian di barisan belakang dan seterusnya, terdiri dari pria dan wanita, dengan pandangan kosong yang mengarah ke depan. Mereka terus berjalan pelan, melewati kami tanpa menoleh, seolah-olah kami bertiga tidak berada di sana saat itu. Baru beberapa langkah mereka melewati kami, tubuhku terasa sangat lemas, hingga aku terjatuh dengan posisi duduk di atas tanah, yang tadinya sebagai pijakan kaki sambil memegangi bagian dada yang terasa sempit. Pandangan terasa pudar saat itu. Bayangan-bayangan yang terus-menerus lewat terlihat samar di mataku setelah rombongan pengantin melewati kami. Sesuatu mengusik pikiranku.
Beberapa kali mencoba mengingat ulang kejadian saat rombongan pengantin yang baru saja melewati kami. Aku tersadar jika di dalam rombongan tadi ada 3 sosok yang amat ku kenal. Mereka adalah Pak Dekus dan Bude Ratna, serta seorang lagi adalah Mbak Pika. Pandangan mata mereka sayu, tidak seperti yang lain yang hanya menatap ke arah depan dengan pandangan mata kosongnya. Kemudian aku menoleh ke arah belakang, tepatnya pada rombongan yang baru saja melewati kami menuju ke arah kuburan desa. Dan saat itu jantungku seolah meloncat dari tempatnya. Saat kulihat tadi, rombongan dengan penuh orang-orang berkulit pucat sudah berubah menjadi rombongan pocong yang melompat-lompat secara bersamaan. Persendian terasa ngilu saat melihat pemandangan aneh yang terjadi saat itu. Keringat sudah membuat seluruh pakaianku basah saat itu. Sambil berjalan tertatih, kami memaksakan tenaga yang tersisa untuk pulang. Meski sudah memasuki rumah, pun badanku tetap saja menggigil. Sadar jika yang baru saja ku alami membuat rasa trauma berlebih akan ketakutan saat melihat hal di luar nalar. Tetapi jauh di dalam hati, kejadian yang menimpa keluarga Pak Dekus membuat rasa penasaran dalam diriku semakin besar. "Ri, bangun Duk, sholat subuh." Suara Simbok mengetuk pintu kamar tempatku berada saat itu. Ya, kembali untuk kesekian kalinya aku melirik jam tangan. Pukul 4:51. Tadi saat aku memasuki kamar, jam di tangan masih menunjukkan pukul 2 dini hari. "Duk Riri, tangi." Kembali suara Simbok dibarengi suara ketukan pintu untuk kedua kalinya. Sedangkan diriku di dalam kamar hanya diam, duduk meringkuk di atas ranjang tidur. Aku tak beranjak dari tempat meski suara lembut Simbok memanggil untuk kesekian kalinya. Kemudian pintu kamar dibuka pelan oleh Simbok. Dan betapa terkejutnya Simbok saat itu saat melihat wajah pucatku yang duduk meringkuk di atas ranjang. Secara terburu-buru Simbok menghampiri ke atas ranjang saat itu. Kemudian beliau mulai menyeka keringat yang sudah bermunculan di keningku saat itu. Sambil memelukku, Simbok berkata, "Kene opo meneh to sampean iki Nduk?" Bulir bening yang keluar dari kedua mata Simbok menetes pelan ke arah pipiku. Sambil berusaha menenangkan diriku, Simbok memberikan botol kecil berisi minyak angin. Memang saat itu perut terasa mual, ingin muntah, dan kepala terasa sangat pusing kurasakan. Setelah membuatkanku teh hangat, Simbok keluar sebentar untuk melaksanakan sholat subuh. Kubalut tubuh dengan selimut tebal. Telapak tangan terasa amat dingin saat menyentuh kulit. Suara pintu kamar terdengar berderit karena didorong pelan dari arah luar. Pintu yang semula tertutup rapat setelah kepergian Simbok ke musola di dekat rumah tiba-tiba terbuka sedikit. Awalnya aku kira karena engsel pintu atau hal wajar lainnya yang membuat pintu tersebut bergerak. Namun saat suara seraku memanggil Simbok, tak ada jawaban karena pagi itu Simbok sudah benar-benar pergi ke musola. Untuk kedua kalinya, suara-suara decitan berasal dari arah jendela kamar yang posisinya berada di samping. Hal itu membuatku terkejut. Semakin kurekatkan lagi selimut yang menutupi badan, dan saat suara ketukan kuku yang juga berasal dari jendela kaca kamar kembali membuatku terkejut. Hembusan angin dari arah luar yang masuk melewati lubang angin di atas jendela membuat korden jendela sedikit terbuka. Meski saat itu posisiku membelakangi jendela, aku merasa jika korden jendela sedikit terbuka karena tiupan angin yang memasuki kamar. Kemudian, secara tiba-tiba, tengkuku seperti ditiup dari arah belakang. Angin dingin dari belakang menerpa pelan leher bagian belakang. Padahal saat itu, posisiku sedang tertutup oleh selimut. Belum hilang rasa kekagetan yang kualami. Kembali, kejadian aneh terjadi untuk kesekian kalinya. Selimut yang menutupi bagian kaki terbuka dengan sendirinya, dan karena hal itu rasa dingin di bagian kaki memaksaku untuk bergerak, hendak menutupi kaki dengan selimut seperti semula. Allah, suara lirihku pelan. Bibirku terus mengucapkan asma Allah. Ketika itu, saat kulihat sosok Mbak Pika menyerupai pocong tengah menampakkan wajahnya di jendela kamar.
Di bagian kedua matanya terdapat cekungan berwarna hitam bulat dengan kulit wajah putih pucat menghadap ke arahku di dalam kamar. "Mbak!" teriakku lantang di pagi buta. Mulut terasa keluh untuk membaca doa-doa yang kuhafal. Serasa sangat susah untuk sekedar kembali mengucapkan doa yang pernah kuhafalkan dulu. Pintu terbuka lebar. Simbo memasuki kamar dengan penuh kepanikan karena mendengar suara kerasku saat itu. Beruntungnya, saat itu Simbo sudah kembali dari musola. Saat hari mulai beranjak siang, pintu rumah terbuka dengan setengah didobrak. Kemudian sepasang langkah kaki beralih kecil menuju arah dapur. Saat kepalanya menyembul dari balik pintu kamar, dan ternyata itu adalah Mbak Mila. Mbak Mila memandang ke arahku sejenak. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah dapur. Tanpa bicara sepatah kata pun padaku saat itu. Langkah kaki yang terasa sedang buru-buru dari Mbak Mila membuatku tertegun sejenak. Masih pada posisi yang sama, rebahan di atas kasur dengan selimut tebal yang menutupi seluruh badan karena badanku terasa dingin saat itu. Di pagi yang sebentar lagi akan beranjak siang itu, aku hanya bisa mengira-ngira apa yang terjadi lagi. Firasatku mulai tidak enak saat itu, saat pintu kamar tempat aku berada kembali ditutup rapat oleh Simbo. Saat itu, mimik wajah Simbo terlihat cemas. Entah apa yang sedang ia cemaskan. Yang pasti, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Rasa penasaranku semakin besar saat Simbo berjalan tergesa-gesa di belakang Mbak Mila. Dari jendela kamar, kulihat mereka menuju ke arah rumah Pak De Awing. Setelah Simbo pergi bersama Mbak Mila, aku bangkit, kemudian berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Kepala terasa berat saat itu. Pikiranku mulai berkecamuk dengan apa yang sedang terjadi sesudah kedatanganku kembali ke desa itu. Rasa bersalah mulai menggelayut di benakku. Seandainya saja saat itu aku tidak datang, pasti kejadian yang dialami oleh keluarga Pak Dekus tidak akan terjadi. Dan seandainya saja aku tahu penyebab semua yang tidak masuk akal itu terjadi, mungkin aku bisa mencegahnya. Dan hanya kata seandainya saja yang terus muncul di dalam pikiranku. Jika aku pulang saat itu, mungkin yang terjadi pada keluarga Pak De bisa mereda dan berhenti setelah kepulanganku dari desa. Kemudian cepat-cepat ku kemasi barang-barang ke dalam tas ransel meski badan terasa lelah. Setelah siap dan aku segera pulang ke rumah kedua orang tuaku, kembali pikiranku kacau. Tidak afdol rasanya jika pulang tidak berpamitan dahulu kepada Simbo dan Pak De. Setelah memantapkan hati, kulajukan motor menuju rumah Pak De Awing. Namun, rumah Pak De Awing sangat sepi. Setelah aku sampai di sana, ternyata dugaanku tepat. Simbo dan yang lainnya sedang di rumah Pak Dekus. Saat itu, rumah Pak Dekus ramai, dikunjungi oleh sanak keluarga. Pintu depan dan belakang tertutup rapat. Sedangkan di dalam rumah, banyak orang sedang duduk. Di antara mereka, tidak terlihat adanya percakapan panjang. Hanya percakapan kecil dengan nada serius yang terlihat dari gerak bibir dan nada bicara mereka. Saat aku menghentikan motor di teras depan rumah Pak Dekus, tatapan yang membuat hati tidak nyaman dari sanak saudara di sana sudah menungguku. Apakah yang terjadi di rumah Pak Dekus? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Saya pamit dulu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetapi fakta sejarah. Alhamdulillah.